Dana pensiun langsung cair miliaran, dikutip dari cnbcindonesia.com. Pemerintah berencana untuk merombak tata kelola program dana pensiun, baik bagi PNS maupun keseluruhan. Ada saran agar dana pensiun yang akan diubah, sistemnya nanti tidak akan tumpang tindih dengan program jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan BP Jamsostek saat ini. Koordinator Advokasi BPJS Watstimbul Siregar mengatakan program dana pensiun diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, di mana peserta yang mencapai usaha pensiun belum memenuhi masa iuran 15 tahun, maka peserta tersebut tetap berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. Dan adapun dana pensiun saat ini menggunakan sistem pay as you go, artinya PNS yang memasuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri atau suami dan anak. Kepada anak, batas pemberian pensiun hanya sampai anak kedua, dan itu pun dibatasi lagi menjadi maksimal 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Ini memang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih, artinya ketika masa tua bisa dijamin tidak masuk ke dalam kemiskinan. Paling tidak orang tua yang sudah lansia bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Di dalam PP 45/2015 sebenarnya diamanatkan agar ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Namun sampai saat ini kenaikan iuran tidak dijalankan. Harusnya kan 2015 ke tahun 2018. Ini sudah hampir 2021. Nggak ada semangat pemerintah untuk menaikkan iuran. Padahal di situ jelas kata Timbul melanjutkan. Besaran iuran sebagaimana yang dimaksud dilakukan evaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8%. Dana pensiun PNS, TNI, atau Polri dan pejabat negara saat ini sebesar 4,75% dari penghasilan per bulan, gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Sementara pemerintah tidak ikut membayar iuran. Berbeda dengan skema dana pensiun yang akan dilakukan oleh swasta, di mana iuran jaminan pensiun wajib dibayarkan setiap bulannya sebesar 3% dari upah per bulan. Iuran sebesar 3% ini wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 2% dari upah dan 1% dari upah yang ditanggung oleh peserta. Dengan sistem dana pensiun kepada PNS, TNI, atau Polri yang ada sekarang ini, memang menurut Timbul akan memberatkan beban APBN ke depan. Artinya, pemerintah akan punya resiko lainnya. Ada kartu lansia, pemerintah mengeluarkan bantuan sosial ke mereka yang tidak punya penghasilan. Saya berharap pemerintah bisa dengan konsisten menjalankan sistem seperti sekarang ini dengan manfaat yang pasti. PP 45/2015, jalani saja, termasuk amanat untuk menaikkan iuran maksimal 3 tahun. Sementara itu, pemerintah juga sebaiknya bisa untuk membuka cakupan program dana pensiun bukan hanya untuk pekerja-pekerja formal, tetapi juga kepada pekerja informal. Pekerja informal, besaran iurannya bisa disamakan dengan skema yang saat ini, misalnya dengan upah minimum regional dipotong 3% untuk iuran pensiun. Misalnya dengan upah minimum 4 juta dikali 3%, maka besaran iuran untuk jaminan pensiun sebesar 120.000. Nah, besaran itu yang juga bisa diberlakukan untuk para pekerja informal. Jadi, kembali dibuka cakupannya, supaya dengan semangat gotong royong, pembayaran iuran akan semakin banyak. Semakin banyak peserta dan iurannya akan terus mengalir dan mampu menjalankan program ini tanpa memberatkan APBN. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.